Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Husaifa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. NIM 34010220059. Program studi antropologi. Saya merupakan guru antropologi di SMA Negeri 1 Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 12 bahasa dengan materi pengertian dan faktor pendorong perubahan budaya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar antropologi hari ini? Siap, Bu. Ibu mau cek dulu semangat paginya. Selamat pagi. Semangat pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Alhamdulillah hari ini anak-anakku semua sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi setiap Ibu Eva yang masuk, jangan ada anak-anakku yang menghayal, bercerita dengan temannya. Ya, jadi harus fokus mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, Ibu persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Ailan Dwi Setiawan. Hadir, Bu. Maulinia. Ya. Nur Fitriani. Hadir, Bu. Nur Afika. Hadir, Bu. Nur Ain. Hadir, Bu. Nur Faika Baharuddin. Putra Nur Bangsawan. Alhamdulillah hari ini anak-anakku hadir lengkap. Seperti biasa, kalau kalian melihat Ibu Eva di sini berarti kita belajar tentang antropologi. Iya, Ibu mau cek dulu semangat belajar antropologinya ya. Oke, antropologi ini mandarku, jati diriku, budaya pemersatu jaya. Oke, alhamdulillah anak-anakku semua sudah semangat dan siap untuk belajar antropologi. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengertian pengertian dan faktor mendorong perubahan budaya. Dari anak-anakku, ketika mendengar kata perubahan budaya, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anakku? Perubahan sosial. Ya, ada yang mengalami perubahan sosial. Nah, sesuai dengan materi kita sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial. Jadi, hari ini kita belajar tentang perubahan budaya. Oke, coba Reski Rahmadani. Apa itu perubahan sosial? Baik, perubahan
Perubahan sosial adalah perubahan pada fungsi dan struktur dalam masyarakat. Ya, bagus. Kemudian menurut anak-anakku, apakah perubahan sosial dan perubahan budaya itu sama? Beda ya, bedakah kata? Jadi dari anak-anakku, adakah yang bisa membedakan? Adakah yang mau berpendapat apa itu perbedaan antara perubahan budaya dengan perubahan sosial? Oh ya, silahkan Maulinya. Perubahan sosial, Bu, adalah perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Ya, jadi anak-anak, sebenarnya perubahan sosial dan perubahan budaya itu memiliki aspek yang sama, yaitu sama-sama ada penerimaan terhadap hal-hal baru untuk perbaikan hidup manusia. Jadi kita dalam menjalani hidup itu selalu memang mengalami yang namanya perubahan. Namun perubahan sosial itu khusus mengkaji hubungan ya, hubungan dan struktur organisasi dalam masyarakat. Sedangkan perubahan budaya itu khusus mengkaji dalam segi kebudayaan masyarakat. Oke anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, siswa mampu menganalisis pengertian perubahan budaya dengan benar. Setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menganalisis faktor pendorong perubahan budaya dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan budaya di Indonesia dengan benar. Jadi ada 3 target yang harus kita capai hari ini ya. Kemudian peta konsepnya yang pertama adalah materi pengertian perubahan budaya. Yang kedua adalah faktor pendorong perubahan budaya. Ada faktor internal dari penduduk, teknologi, penemuan baru, ekonomi. Dan faktor eksternal yaitu dari alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, jadi anak-anak coba perhatikan ibu baik-baik. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini, kalian akan menjadi tahu apa itu pengertian perubahan budaya. Kemudian apa-apa saja itu faktor pendorong perubahan budaya dan kalian juga akan menjadi tahu apa saja itu perubahan-perubahan budaya pada masyarakat Indonesia. Jadi, jika kalian fokus mengikuti pembelajaran kita hari ini, maka kalian akan mendapatkan manfaat pembelajaran kita. Baik anak-anak, Ibu akan membagi lagi kalian ke dalam kelompok kecil, di mana kelompoknya kita menyesuaikan saja dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik anak-anak, seperti biasa kegiatan kita hari ini adalah yang pertama adalah kalian akan menyimak video. Kemudian kalian juga akan menyimak PowerPoint materi pembelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah kalian akan berdiskusi secara berkelompok untuk memecahkan masalah-masalah dalam LKPD. Kemudian kalian juga akan menjawab soal evaluasi untuk penilaian individu kalian ya. Oke, seperti biasa nak, kalau ibu memberikan kalian tugas berdiskusi secara berkelompok, kalian harus kompak, bekerja sama, berkolaborasi, mengerjakan
pemecahan-pemecahan masalah dalam LKPD ya. Karena yang Ibu nilai bukan hanya nilai dari kalian mengerjakan LKPD, tetapi juga nilai dari proses ketika kalian melaksanakan diskusi kelompok. Apakah kalian aktif atau tidak aktif? Sampai sini paham, Nak? Paham. Oke. Sekarang saatnya kita untuk menyimak video. Setiap pagi mungkin kita bangunkan dan dengar suara alarm di HP kita. Tapi mulai pikirkan suruh buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis pagi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online dan telepon jajan. Video tadi membahas tentang apa? Iya, perubahan dalam teknologi ya, ada kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu adanya penemuan yang namanya handphone dan internet. Iya, jadi menyebabkan perubahan budaya. Apalagi itu perubahan budaya? Perubahan dalam segi budaya masyarakat. Iya, perubahan dalam segi budaya masyarakat. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi sejak adanya HP dengan internet, ya. Misalnya, dengan alat sekecil HP kita sudah bisa pesan ojek online, ya. Jadi kita lanjut ke materi faktor pendorong perubahan budaya. Jadi anak-anak, perubahan budaya itu tidak langsung terjadi, melainkan ada faktor yang mendorong terjadinya perubahan itu ya. Ya, yang pertama adalah faktor internal. Nah, ketika kalian mendengar kata internal, in itu berarti berasal dari dalam ya, sedangkan X itu berarti dari luar ya. Jadi berarti faktor internalnya perubahan terjadi berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan eksternal berarti faktor pendorong perubahan itu terjadi karena berada dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor internal yang pertama itu adalah berasal dari penduduk. Nah, di penduduk ini merupakan faktor internal karena merupakan bertambah dan berkurangnya penduduk itu mempengaruhi perubahan. Kemudian teknologi dan penemuan baru. Coba siapa dari anak-anakku yang berani memberikan pendapatnya mengapa teknologi dan penemuan baru ini merupakan faktor internal. Siapa? Oh ya, coba Putra. Penemuan baru menyebabkan perubahan sosial budaya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Ya, betul sekali ya. Jadi penemuan baru sesuai dengan video yang telah kita nonton tadi, yaitu penemuan baru ini bisa mengubah pola pikir manusia ya. Kemudian bisa mengubah status sosial kita. Contohnya apa? Contohnya banyak saat ini orang yang tidak dikenal sama sekali menjadi terkenal. Karena apa? Karena kontennya. Di konten itu juga merupakan penemuan baru. Nah, ya. Jadi misalnya Isbah, ada yang tahu Isbah? Istrinya Baharuddin nih. Ya. Jadi Isbah ini dulunya tidak ada yang kenal. Apalagi kalau kita sesama Sulawesi Barat saja tidak mengenal Isbah. Tapi setelah dia memiliki konten, akhirnya dia menjadi terkenal. Akhirnya apa yang berubah? Status sosialnya, kemudian pola pikirnya juga sudah berubah. Dia sudah mulai mengenal dunia entertain. Ya.
Jadi itulah hebatnya penemuan baru yang merubah budaya kita, ya. Selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi juga merupakan faktor yang sangat mendorong terjadinya perubahan budaya, ya. Kenapa? Karena dalam ekonomi itu perubahan bisa banyak terjadi. Karena di ekonomilah kita banyak berinteraksi dengan orang lain. Dari budaya lain kita akan bisa berinteraksi. Terutama di pasar. Di pasar itu adalah tempat berinteraksinya antara pedagang dan pembeli. Ya. Kemudian konflik atau pertentangan. Siapa yang berani memberikan hasil literasinya? Ya, silahkan Ailan. Konflik merupakan pertentangan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan pendapat kebudayaan atau antar individu. Oke, bagus ya. Nah, konflik juga menjadi faktor internal dan kemudian pemberontakan atau revolusi ya. Nah, dari anak-anakku ada yang mau memberikan hasil literasinya tentang pemberontakan? Ya, coba. Pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan masyarakat dengan situasi dan kondisi pada sistem kekuasaan yang ada, sehingga mendorong pemberontakan membuat situasi kekuasaan yang berbeda. Contohnya Indonesia 17 Agustus 1945. Ya, betul sekali nak ya. Contohnya itu ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemudian kita lanjut faktor eksternal. Nah, itu tadi faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ini perubahan yang terjadi karena faktor dari luar. Kalau dari luar berarti kita tidak bisa kendalikan ya. Terjadinya juga secara tiba-tiba dan spontan, cepat ya. Misalnya itu yang pertama adalah alam. Nah, kalau dari gambar, nah coba itu ada gambar apa? Longsor ya. Tapi karena terjadi bencana alam seperti longsor menyebabkan tempat hunian kita hilang. Akhirnya kita pindah ke tempat lain. Nah, disitulah terjadi perubahan budaya. Ya, yang kedua adalah hubungan dengan masyarakat lain. Nah, itu juga sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa hubungan dengan masyarakat lain sangat bisa membuat perubahan itu terjadi secara cepat. Contohnya terutama ketika terjadi difusi. Difusi itu adalah pembauran dua budaya ya. Ya, kemudian juga yang kedua adalah akulturasi. Terjadinya akulturasi ini, ada yang pernah dengar apa itu akulturasi? Baru dengar ya? Baru. Ya, jadi akulturasi itu adalah pembauran dua budaya tanpa menghilangkan budaya lama atau budaya aslinya ya. Oke, sampai di sini nak, apa ada yang belum dipahami? Iya, alhamdulillah ya. Kita lanjut kalau begitu. Oke, kita lanjut untuk berdiskusi secara berkelompok. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Kalian baca-baca dulu. Ya, baik nak, sudah dilihat LKPD-nya? Ya, oke. Di situ ada artikel tentang pengaruh teknologi terhadap budaya ya. Jadi di sini ada barcode-nya. Silahkan kalian berliterasi dulu, membaca artikel ini dulu. Dan untuk membacanya secara lengkap, silahkan kalian scan barcode-nya di sini. Kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatan, ada soal ya.
Ada soal yang akan kalian jawab, kemudian kalian tuliskan nama kelompok kalian, ketua dan anggotanya ke dalam karton manila yang sudah Ibu bagi tadi, ya. Jadi, silahkan kalian tulis hasil pemecahan masalah dari LKPD kalian ke dalam karton manila. 15 menit cukup ya? Ya, sampai sini sudah paham, Nak? Ya, oke. Kita mulai berdiskusi secara berkelompok. Silahkan. Oke, baik. Bagaimana, Nak? Sudah selesai? Ya, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Kita mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan, Nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu berikanlah 3 contoh terjadinya perubahan budaya karena adanya teknologi dan penemuan baru pada cara manusia berkomunikasi. Jawabannya itu yang pertama, masyarakat lebih memilih berkomunikasi lewat HP karena lebih mudah. Yang kedua, berkurangnya peminat membaca koran. Yang ketiga, berita apapun dapat diakses lewat HP karena lebih cepat penyebarannya daripada koran. Yang kedua, tuliskan analisismu dalam bentuk esai singkat mengenai pengaruh teknologi dan penemuan baru terhadap perubahan kebudayaan dalam cara manusia berkomunikasi. Jawabannya, dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan dalam masyarakat dalam hal ini menjalin komunikasi. Kini, masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Tetapi kemajuan teknologi itu bisa dipandang negatif karena membuat masyarakat menyepelekan komunikasi tatap muka. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bagaimana, Nak? Jelas ya kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang silahkan kelompok 2 untuk naik berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, contoh perubahan budaya karena adanya teknologi pada manusia. Yang pertama, berjalannya waktu, gaya pakaian atau tampilan akan mengikuti peradaban zaman. Dahulu diketahui banyak manusia yang memakai pakaian adat. Mereka saat ini telah berubah memakai baju dengan berbagai bahan dan model mengikuti tren. Yang kedua, tampilan pakaian masyarakat zaman dulu dan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian sederhana seperti batik yang khas Indonesia, tetapi saat ini cenderung meniru tampilan orang Barat.
Yang ketiga, cara berpenampilan zaman dulu dan sekarang berbeda. Pada zaman dahulu, tampilan mulai rambut tidak aneh-aneh, berbeda dengan saat ini, mulai berkembang menjadi lebih bervariasi bahkan sampai milenium. Yang kedua, teknologi selalu berkembang dan senantiasa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas. Namun teknologi juga dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Salah satu dampak kemajuan teknologi di bidang sosial budaya adalah dalam hal berpakaian. Cara berpakaian atau berpenampilan masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya lain. Saat ini bisa ditemui dengan mudah. Cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa dijangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Ini disebabkan kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah jelas ya? Ya. Dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, berikanlah contoh terjadinya perubahan budaya karena adanya teknologi dan penemuan baru pada gaya berbahasa masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, perubahan budaya karena adanya teknologi, contohnya yaitu pada cara berkomunikasi, di mana dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal ini menjalin komunikasi. Kini masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Nah, yang kedua yaitu tuliskan analisismu dalam bentuk esai singkat mengenai pengaruh teknologi dan penemuan baru pada gaya berbahasa masyarakat Indonesia. Jawabannya itu, perkembangan teknologi informasi tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Teknologi juga memberikan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Perkembangan dunia teknologi yang demikian cepat dewasa ini memang telah membawa perubahan yang luar biasa bagi budaya manusia, terutama budaya Indonesia. Dengan teknologi, tentunya bisa menyebabkan terjadi proses perubahan sosial dan kebudayaan, seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, pemberontakan, dan reformasi dalam proses modernisasi teknologi. Dan juga gaya berbahasa juga ikut berubah seiring berjalannya teknologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Hal ini tidak salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertanyaan pertama yaitu berikan contoh terjadinya perubahan budaya karena adanya teknologi dan penemuan baru pada gaya hidup seseorang. Pertama yaitu kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi baik dari dalam maupun luar negeri dan telah membawa perubahan budaya. Contohnya yaitu contoh perubahan budaya dari adanya teknologi yaitu seperti kita bisa lihat perempuan orang dahulu sangat menjaga harga dirinya sehingga mereka hanya berada dalam rumah. Beda halnya dengan perempuan-perempuan sekarang yang hanya bertebaran di luar kesana kemari dan melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. Dan ini semua lewat dari teknologi canggih sekarang ini, yaitu HP. Soal kedua yaitu tuliskan analisismu dalam bentuk esai singkat mengenai pengaruh teknologi dan penemuan baru terhadap perubahan kebudayaan pada gaya hidup seseorang.
Nah, teknologi sekarang sudah tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia yang bisa mempermudah kehidupan manusia baik digunakan sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Tetapi kehadiran teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya, yaitu seperti membawa perubahan sosial kebudayaan suatu daerah maupun negara. Dan jika manusianya tidak sadar, maka kebudayaan suatu daerah akan hilang dan akan menimbulkan banyak dampak negatif. Nah, dan jika kebudayaan suatu daerah mengalami perubahan, maka berubahlah juga gaya hidup seseorang, baik berdampak negatif maupun ada dampak positifnya bagi kehidupan masyarakat. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Oh ya, silakan. Apa dampak negatif teknologi gaya hidup sehari-hari? Baik, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman saya, atas nama Nur Afifah. Baik, salah satu dampak negatif teknologi yaitu adanya gaya hidup yang malas gerak. Ini terjadi karena pengaruh teknologi digital. Di era digital yang semakin canggih, masyarakat tidak pernah lepas dari alat teknologi digital seperti HP. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, oke. Yang lain? Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memecahkan masalah-masalah dalam LKPD dan kalian juga tadi sudah naik mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Sekarang saatnya untuk mengumpulkan tugasnya. Silahkan, Nak. Oke, tadi kalian sudah melakukan presentasi dan kelompok 1 tadi membahas perubahan pada gaya komunikasi masyarakat Indonesia ya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang perubahan pada gaya berpakaian. Kemudian kelompok 3 membahas tentang gaya hidup masyarakat ya. Kemudian kelompok 4 gaya berbahasa pada masyarakat Indonesia. Jadi keempat gaya ini semua memiliki perubahan. Intinya perubahan itu tidak selamanya negatif, tapi banyak juga positifnya yang membuat kita tentunya lebih maju ya. Jadi perubahan budaya itu tidak semena-mena langsung terjadi, melainkan kalau kita menerima perubahan itu ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memecahkan masalah, sekarang saatnya untuk mengerjakan soal evaluasi. Ibu kirim dulu linknya dalam WA grup kita. Silahkan naikkan HP-nya untuk menjawab soal evaluasi. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi dalam Google Form? Sudah. Oke, bagus ya. Jadi nanti hasilnya akan masuk ke Google Drive Ibu. Nanti Ibu cek berapa benarnya, kemudian Ibu bagikan ke dalam grup WA kita ya. Oke. Baik anak-anak, kalian sudah sangat luar biasa. Hari ini kalian sudah menganalisis pengertian perubahan budaya. Kemudian kalian juga sudah menganalisis faktor-faktor pendorong perubahan budaya. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi secara berkelompok mengenai perubahan budaya masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian
kalian juga sudah menjawab soal evaluasi secara individu dalam Google Form. Tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Oke, baik, nanti nilainya tinggal Ibu cek karena hari ini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian individu ketika anak-anakku menjawab soal evaluasi dalam Google Form. Yang kedua adalah ketika anak-anakku melaksanakan diskusi secara berkelompok ya. Oke. Baik, tibalah kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita telah mempelajari pengertian perubahan budaya, kemudian faktor pendorong perubahan budaya. Apa pengertian perubahan budaya? Adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong perubahan budaya, ada faktor internal. Coba Fitri, apa itu faktor internal? Baik, faktor internal adalah perubahan budaya yang terjadi dalam faktor internal adalah perubahan budaya yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat itu sendiri. Iya, bagus. Nah, bagiannya adalah pertama penduduk. Yang kedua adalah teknologi dan penemuan baru. Ketiga adalah ekonomi. Yang keempat adalah pertentangan atau konflik. Dan yang kelima adalah revolusi atau pemberontakan. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal, Nur Asyifa? Faktor eksternal yaitu perubahan budaya yang terjadi karena faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Iya, bagiannya adalah yang pertama alam, yang kedua adalah hubungan dengan masyarakat lain. Alhamdulillah anak-anakku semua sudah paham ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Menyenangkan? Masih mau belajar seperti hari ini? Masih. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Kemudian, adapun tindak lanjut pembelajaran kita hari ini adalah selanjutnya di rumah anak-anakku jangan lupa untuk mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian untuk selanjutnya anak-anakku sebelum memasuki ruangan kelas untuk mempelajari antropologi, silahkan anak-anakku membaca-baca dulu bukunya atau bisa juga mencari di internet tentang pelajaran kita selanjutnya, yaitu dampak dari perubahan budaya. Apa itu di sana, Nak? Pintu. Jadi sadarilah dalam hidup anak-anakku bahwa banyak pintu yang bisa mengantarkanmu untuk sukses. Jika satu pintu tertutup, maka kesempatan akan datang pada pintu lain yang terbuka. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, itulah perjumpaan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pembelajaran antropologi selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam